Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, aku seorang mahasiswa Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret ingin membagikan sedikit ilmu mengenai kritik teks dalam syair orang berbuat amal. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa topik penting yang termuat dalam video ini. Nah, apa saja yang pertama? Kita akan melihat kajian pustaka, kemudian mengerti bagaimana pengertian syair, kemudian pengertian dari kritik teks, kemudian inventarisasi naskah, serta melihat hasil alih aksaranya, dan yang terakhir mengenali kritik teks dalam naskah syair orang berbuat amal. Sebagai pendahuluan, kita akan mengetahui tentang syair orang berbuat amal. Syair orang berbuat amal ini telah menjadi objek skripsi oleh Sagita Tearisa di tahun 2019 silam dengan judul Suntingan Teks Analisis Struktur dan Ajaran Tiga Pilar Agama. Video yang dibuat ini memiliki tujuan pembahasan, yaitu memperkenalkan naskah syair orang berbuat amal dengan kode MSS B3 koleksi British Library dan menunjukkan adanya beberapa kesalahan tulis di dalamnya. Pernahkah kamu mengetahui sebelumnya apa yang disebut dengan syair? Syair berasal dari kata syiar dalam bahasa Arab yang berarti sajak atau puisi. Syair memiliki ciri atau kerangka tulis yang hampir sama dengan pantun. Penulisan syair lebih bebas dibandingkan dengan pantun. Rima syair terbatas pada suku kata terakhirnya, sedangkan suku kata pra-akhir dan huruf awal suku kata terakhir boleh berbeda. Kemudian, tahukah kamu tentang kritik teks? Kritik teks adalah koreksi teks dalam naskah yang terjadi karena adanya kesalahan salin dengan memberikan bantuan-bantuan yang disimpulkan dengan adanya sisipan tanda baca dalam kritik teks. Kritik teks terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah lakuna, adisi, substitusi, ditografi, transposisi, dan ketidakkonsistenan. Keenam kritik teks ini memiliki jenis, manfaat, dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kesalahan tulis yang terdapat pada teks. Sebelum memasuki kritik teks, kita harus mengetahui tentang inventarisasi naskah dari syair orang berbuat amal terlebih dahulu. Inventarisasi naskah merupakan pencarian judul naskah dalam katalog, baik katalog terbitan maupun katalog online. Dalam beberapa katalog, baik terbitan maupun katalog online, ditemukan bahwa naskah ini termuat dalam katalog Indonesian Manuscript in Great Britain oleh M.C. Recluse. Dan dalam katalog online, naskah ini termuat dalam Collection of 3 Syair and 1 Hikayat pada laman yang dapat diakses sebagai berikut. Berdasarkan penelusuran naskah tersebut, naskah syair orang berbuat amal termasuk ke dalam naskah tunggal. Naskah tunggal merupakan naskah yang tidak ditemukan salinan lain dan hanya terdapat satu di antara judul yang lain. Deskripsi mengenai naskah syair orang berbuat amal adalah sebagai berikut. Tempat penyimpanan dan kode naskahnya ada dalam Collection of 3 Syair and 1 Hikayat British Library dengan nomor panggil atau kode naskah MSS B3. Secara fisik, keadaan naskah ini, yang pertama, secara fisik kertas dan sampul naskah masih terlihat sangat baik. Demikian juga dengan tulisan, teks yang terbaca dengan mudah. Tidak ada bagian yang hilang atau rusak. Kemudian, jumlah halaman. Naskah ini berjumlah total sebanyak 39 halaman dengan 35 halaman syair yang berbaris 13 dengan menggunakan bahasa Melayu dan tulisan huruf Jawi. Identitas pengarang.
Naskah ditulis oleh Fakir Darlaman di negeri Kedah yang dibuat di tahun 1806 dan telah berumur 218 tahun. Sejarah naskah teks syair orang berbuat amal ini. Pada awalnya naskah ini tersimpan dalam koleksi Indian Office Library yang kemudian mulai tahun 1984 Indian Office Library bergabung dengan British Library, sehingga naskah ini otomatis menjadi koleksi dari British Library. Dengar, hai segala Islam, umat Nabi alaihi salam, mengikut hadits di dalam kalam. Di atas kita sekalian Islam, dimulai baca karangan ini dengan nama Tuhan yang gani, menyatakan hukum atas insan yang diturunkan Allah Tuhan Subhan. Dikarang Fakir Darul Alaman, perintah rukun Islam dan iman, karan dunia akhir zaman, memohonkan taufik hidayat ar-Rahman. Dikarang Fakir risalah ini menyatakan rahasia yang sani-sani yang diwajibkan Tuhan Rabbani atas sekalian kita ini. Disajakkan Fakir di negeri Kedah, sungguh pun syair bukannya mudah, semata-mata memberi faedah, sekarang sajaknya jua ziyadah. Datang Jibril membawa wahyu, menurunkan hukum amar dan nahu, suruhnya itu wajib berahi, teguhnya hendak engkau jauhi. Tahu perkara hukum Islam, diturunkan Allah Tuhan alam, disampaikan Nabi alaihi salam, amalkan hendak siang dan malam. Pertama fardu, kedua halal, ketiga sah, itulah afdal, keempat sunnah, diamnya karar, ditanggungkan Nabi karam al-jalal, keempat itulah hukum disuruh, dilarangkan batal, haram dan makruh, amanat Nabi berpesan taruh, wajib diturut teguh dan surut, hukum Islam tamam terawal, kunyatakan junub istinja pula, ialah fardu awal pemula, menyempurnakan fardu segala. Setelah mengetahui beberapa cuplikan syair orang berbuat amal sebelumnya, mari kita melihat bagaimana beberapa kritik teks yang termuat dalam syair ini. Yang pertama adalah lakuna. Lakuna adalah kekurangan huruf atau kata dalam setiap kalimatnya. Yang pertama itu kata memohonkan yang dalam naskah hanya tertulis memohonkan. Kedua adalah istilah istinja yang dalam naskah hanya tertulis istija tanpa tambahan nun. Ketiga adalah kata istinja juga dengan penulisan yang harusnya menggunakan huruf nun. Yang keempat adalah kata diharamkan. Dalam naskah hanya tertulis diharakan, sehingga dalam penulisan ini lebih baik ditambahkan mim agar sesuai. Yang terakhir adalah pada halaman 2 bait ke-13 adalah penulisan dikaji yang dalam naskah hanya tertulis diaji. Hal ini menunjukkan adanya lakuna dalam teks. Sebagai informasi, terdapat 45 total lakuna yang ditemukan dalam naskah. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya memberikan 5 di antara 45 lakuna yang ditemukan untuk mempersingkat waktu video. Hal selanjutnya adalah mengenai adisi. 4 di antara banyak adisi yang termuat dalam naskah adalah yang pertama, penulisan dihadapkan. Namun dalam penulisan naskah, kata ini tertulis dihadapkan atau terdapat penambahan nun.
kedua adalah penulisan mutaki, yang dalam naskah tertulis mutakin atau terdapat penambahan nun juga. Yang ketiga adalah penulisan membuka, dalam naskah tertulis membukan, yang juga memiliki sisipan nun. Yang keempat adalah penulisan haji, yang dalam naskah tertulis HAJJI atau double J. Hal ini termasuk dalam kesalahan tulis yang tidak sesuai dengan KBBI atau pedoman yang berlaku pada saat sekarang. Selanjutnya adalah tentang substitusi atau pergantian huruf, suku kata, atau kata, bahkan kalimat dalam teks. Yang pertama adalah penulisan syair, kemudian penulisan dengar yang bukan penulisan dengan, kemudian baca, kata risalah, serta kata amanat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai litografi. Dalam teks hanya terdapat dua litografi. Yang pertama adalah penulisan sehari-hari yang ternyata terdapat kedoblan. Yang kedua adalah tulisan dari yang juga terdapat tulisan yang double atau ganda dalam penulisan di dalam naskah. Dan pada akhirnya inilah sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi khalayak ramai, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya Nimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.